Pertama ini, kalau kita berbicara tentang Advent selalu kita ingat dalam hati, yakni berbicara atau tentang masa penantian. Menanti semakin dekatnya kedatangan Sang Juru Selamat. Karena itu, jika kita merenungkan kata-kata menanti atau kata yang kurang lebih sinonim dengan itu adalah menunggu, maka konon orang ketika menghadapi badai, nasihat rohani yang biasa disampaikan orang-orang bijak adalah kurang lebih seperti ini. Hidup itu bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang bagaimana menari di dalam hujan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata-kata itu sesungguhnya mau menunjuk pada contoh-contoh kurang lebih seperti ini. Ambillah satu contoh pertama, seorang ibu muda yang sedang mengandung dan sedang menanti kelahiran putra atau putrinya yang pertama. Tentu dalam proses menunggu itu, menanti itu, ada perasaan was-was, mungkin cemas, takut akan seperti apa rasanya seorang ibu melahirkan untuk pertama kalinya. Perasaan yang lain yang membuat was-was, mampukah dia menjadi seorang ibu dan melahirkan anaknya? Mungkin juga disertai perasaan was oleh cerita orang betapa beratnya melahirkan itu. Tetapi begitu putranya atau putrinya lahir, tentu kegembiraan besar terjadi pada dirinya. Dan orang katakan bahwa orang melahirkan itu melupakan segala penderitaannya begitu ia mendengar tangisan anaknya. Hal lain atau contoh lain yang bisa kita ambil soal bagaimana kesulitan menunggu itu adalah ibarat seorang pemuda atau pemudi yang sedang sabar menantikan jodohnya. Mungkin jodohnya sedang pergi mencari ilmu, mungkin juga sedang pergi mencari pekerjaan, melamar pekerjaan entah di mana di sana, mau jadi PNS atau mau mengikuti kata hatinya atau mengikuti kerinduan-kerinduan misalnya keluarganya terus bergumul dalam hatinya, dan kekasihnya sedang menanti di rumah. Ada hati yang menunggu ia pulang. Seorang yang menunggu itu kadang-kadang disertai perasaan was-was. Baik-baikkah dia di sana, sehat-sehatkah dia, apakah semua urusannya lancar dan seterusnya. Begitulah kisah-kisah orang muda kalau mereka duduk di pastoran dan saya mendengar cerita mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menanti itu penuh kesabaran dan ibarat orang yang sedang menunggu kesembuhan, mungkin bagian tubuhnya yang sakit, entah kakinya, ia penuh kesabaran merawat bagian tubuhnya yang luka, merawat bagian dirinya yang sedang sakit. Dan ada harapan dalam proses perawatan itu. Semoga yang dirawat ini dapat pulih kembali dan dapat sehat kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabar dan menunggu adalah sesuatu yang saling bertentangan dan kadang sulit dipraktikkan dalam hidup. Namun konon jika semuanya kita ikuti atau laksanakan, manfaatnya begitu banyak untuk hidup kita. Kita sedang belajar mengembangkan harapan ketika kita sedang menanti.
Dalam penantian juga dengan spontan akan muncul doa-doa yang tanpa diminta, lahir dari hati orang. Bagaimana itu terjadi, saudara-saudari? Ketika kita katakanlah membuka usaha, tentu membukanya dari awal mungkin misalnya orang membuka toko, pengunjungnya sepi awalnya, tetapi dalam proses itu ada harapan yang terus dia bangun bahwa usahanya ini semoga kelak dapat diminati banyak orang, tanpa harus berkata-kata banyak hal, tanpa harus duduk manis dan diam di dalam kamar berdoa, tetapi dengan sendirinya hatinya mulai berdoa dari waktu ke waktu dalam harapan itu. Itulah yang terjadi dalam proses penantian. Dan hari ini Yesus juga mengharapkan hal yang sama untuk kita semua yang sedang masuk dalam masa Advent ini, di mana dikatakan supaya kamu selamat, berdoalah senantiasa di dalam hatimu supaya kamu dijauhkan dari segala mara bahaya. Persoalannya, manusia itu suka mencoba-coba. Meskipun Rasul Paulus katakan hari ini bahwa kepada suratnya kepada umat di Tesalonika, Rasul Paulus mengatakan, kamu tahu segala aturan yang mestinya kamu buat, dan saya berharap kamu lakukan itu lebih lagi. Aturan-aturan yang ditetapkan Paulus diharapkan umat di Tesalonika melaksanakannya dengan lebih giat lagi. Sekarang aturan-aturan biasa suka manusia langgar. Ada kaca di jalan, ditulis awas kaca. Tapi orang suka mencoba-coba, ya ambil batu, dilempar, nanti bunyi prak, baru oh iya betul itu kaca. Dikatakan awas tegangan tinggi, tapi kadang orang tetap coba-coba, nanti dia tergantung di situ, bergetar lalu kemudian hangus, baru kita yang menyaksikannya sadar betul di situ tegangan tinggi. Atau awas air panas, orang masih biasa mencoba, pegang, nanti dia kaget panas baru betul itu panas. Orang-orang usil seperti ini bagusnya itu kotoran ayam kita tulisi, awas kotoran ayam, supaya dia juga coba pegang begini baru dia jilat, betul tai ayam ini. Saudara-saudari yang terkasih, itulah manusia suka mencoba-cobai segala peraturan-peraturan dalam hidup. Sekarang meskipun Injil hari ini berbicara tentang akhir zaman, tentang kegoncangan dunia, bahwa matahari dan bintang-bintang serta bulan akan terjadi tanda-tanda pada semuanya itu, mereka tidak akan bersinar lagi, dan gemuruh gelombang laut akan membuat orang ketakutan dan kebingungan. Yesus katakan, jika semuanya itu terjadi, angkatlah kepalamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bukan malah takut, bukan malah gentar, tetapi kita harus berani, yang saya katakan di awal tadi itu, menari di dalam badai, menari di dalam hujan. Ketika segala sesuatu yang membahayakan hidup kita ini terjadi, maka semakin dekat pula lah sesungguhnya hati kita kepada Sang Pencipta itu. Banyak orang menafsirkan teks-teks Injil menjelang masa Advent ini yang selalu berbicara tentang akhir zaman itu, bahwa semakin dekatnya yang orang katakan dunia kiamat. Bahkan di grup keluarga saya itu, seorang dari anggota keluarga mengirimkan sebuah video.
Video itu berbicara tentang akhir zaman yang konon akan terjadi tanggal 21 Desember tahun ini, di mana diramalkan oleh seorang peneliti Alkitab. Dia konon sudah belajar semua kitab suci dan meramalkan pada tanggal 21 itu bumi ini akan ditabrak oleh sebuah meteor, dan itulah akhir zaman. Saya jawab, dan setelah melihat video itu, oh seperti itukah kejadiannya? Lalu saya pakai emoticon sedikit menghina. Lalu saya tambahi, tapi lumayan animasinya, karena video itu dibuat dalam bentuk video animasi. Saudara-saudari terkasih, tentang akhir zaman, tentang dunia kiamat. Dari kecil, dari SD saya mendengar orang berbicara tentang itu. Dan kitab suci yang berbicara tentang itu juga sudah ditulis sekian tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kita sudah mau tua, dunia belum kiamat. Artinya apa? Bahwa teks ini berbicara pribadi-pribadi kepada setiap orang, yang dikatakan dalam Injil bahwa angkatlah kepalamu, penyelamatanmu sudah dekat. Jangan sampai hari Tuhan datang padamu seperti sebuah jerat. Dalam laut ada begitu banyak ikan, tetapi ketika nelayan membuang pukatnya, yang kena jerat tidak seluruh ikan. Jadi yang dimaksud bukan tentang kemusnahan total, tetapi tentang bahwa Tuhan datang pada setiap orang, kita tidak sangka-sangka. Dan karena itulah masa penantian ini penting bagi kita mempersiapkan diri dalam hati dan dalam doa untuk memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan membantu kita. Amin.